Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risyadana Saifuddin ingin menjelaskan dan memaparkan penelitian ilmiah dalam bidang agama. Oke, kita harus ketahui ketika mulai dikenalkan pada tahun 1960-an, seiring dengan perkembangan ilmu sosial di Indonesia, penelitian agama Islam, lebih tepatnya disebut dengan studi agama atau kajian agama, menggunakan kontroversi dari para penelitian, bahkan para ahli agama itu sendiri. Walau sebenarnya di barat penelitian agama telah lama sekali dilakukan oleh para ilmuwan. Oke. Sebagai aktivitas ilmiah, penelitian apapun jenis dan pendekatan akan menghasilkan kebenaran ilmiah bersifat tentatif dan bukan kebenaran mutlak atau absolut. Kebenaran ilmiah hakikatnya adalah sesuatu yang dianggap benar oleh pengkaji atau penelitinya berdasarkan proses data dan ilmiah. Sehingga ketika anggapan itu dapat dipatahkan oleh temuan baru, maka dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Begitulah sifat ilmu pengetahuan. Temuan baru dapat biasanya menegasikan temuan lama yang mungkin sudah bertahun-tahun dianggap sebagai kebenaran. Penelitian agama tentu wajib mengikuti prosedur dan kaidah ilmu lazimnya. Penelitian ilmu-ilmu pengetahuan juga pada umumnya. Penelitian hanya terbatas pada gejala empirik atau yang disebut dengan maujud, baik terkait fenomena alam, sosial, maupun kemanusiaan. Penelitian ilmiah tentunya tidak luput dari referensi utama yang berasal dari Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat Islam. Dan tentunya banyak sekali fakta-fakta yang baru bisa dibuktikan kebenarannya di masa saat ini. Oke, lanjut. Pertama, penelitian ilmiah yang berasal dari Al-Quran. Oke, pertama, dari Al-Quran ini banyak sekali terdapat beberapa penelitian-penelitian. Contohnya ini ada sidik jari manusia. Oke, fakta bahwa sidik jari manusia, jari kita sendiri ini tidak berubah dapat digunakan sebagai identitas seseorang baru diketahui pada akhir abad ke-19. Sebelumnya, sidik jari hanya dilihat sebagai gurutan-gurutan tanpa apa-apa. Seorang peneliti bernama Sir Francis Golly pada 1800-an mengungkapkan bahwa pola lingkaran pada tujuan jari seseorang yang kemudian dikenal sebagai sidik jari adalah unik untuk tiap individu. Terkait dengan jari jemari, Allah berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Surah Al-Qiyamah ayat 3-4. Oke, selanjutnya penelitian berasal dari hadis dan fikih yang berkaitan dengan sunnah. Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulam wal Hikam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sunnah pada asalnya adalah jalan yang ditempuh dan meliputi sikap-sikap yang berpegang teguh dengan apa yang dijelaskan dan dijalani oleh Rasul dan para khalifah, baik keyakinan, amalan atau fi'li maupun ucapan atau qauli. Dan inilah makna sunnah secara sempurna yang terkandung dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, dan apa yang diperintahkan Rasul kepada kalian maka lakukan, sedang apa yang beliau larang darinya maka berhentilah. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam hadis Rasul yang artinya, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahkan dan sunnah para al-Khulafaur Rasyidin. Itu adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. Sedangkan menurut fikih, sunnah definisinya adalah apa saja yang benar dari Nabi SAW dalam urusan agama yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib atau fardu yang di dalamnya juga mengandung unsur-unsur memfardukan atau mewajibkan. Para ulama fikih ini mendefinisikannya dengan sunnah.
Oke, selanjutnya penelitian ilmiah yang berisi model-model penelitian tasawuf. Oke, di sini ada model Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr selama ini dikenal sebagai ilmuwan muslim kenamaan di abad modern ini yang amat produktif dalam melahirkan berbagai karya ilmiahnya. Hasil dari karyanya dan penelitiannya di bidang tasawuf dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tematik. Yaitu apa sih pendekatan tematik itu? Nah, pendekatan tematik yang terdapat dalam model Syed Hussein Nasr ini memiliki kajian ajaran tasawuf sesuai dengan tema-tema tertentu. Nah, model penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan-pendekatan tematik yang berdasarkan pada studi kritis terhadap ajaran tasawuf yang pernah berkembang dalam sejarah. Oke, yang selanjutnya penelitian ilmiah yang berkaitan dengan ilmu kalam. Perubahan, pergeseran, dan perluasan makna kalam ke teologi berusaha untuk diperkenalkan oleh Ahmad Hanafi melalui karyanya Teologi Islam, Ilmu Kalam. Oke, jadi karya ini menarik, memberikan kajian yang segar dengan memperkenalkan istilah-istilah teologi Islam sebagai ilmu kalam. Apalagi dalam bukunya menggunakan kajian-kajian historis komparatif serta melengkapi kajian dengan keilmuan falsafah Islam. Kajian kalam terlebih lagi telah mengalami perkembangan dari berbagai sisi, yaitu ilmu kalam pernah berkembang dengan menghadirkan diskusi-diskusi tentang keesaan Tuhan, zatnya, sifat-sifatnya, dan segala aspek tentang keyakinan. Yang terakhir, penelitian ilmiah di dalam filsafat Islam. Warisan khazanah Islam sendiri memang telah memiliki metode-metode yang dapat diidentikan dengan metode-metode filsafat. Namun setidaknya ajuan-ajuan metode-metode filsafat tersebut akan memperkaya dan tentunya memperlengkapinya dengan khazanah-khazanah ilmu tafsir, dan yang selama ini dikenal ada termasuk tafsir bil al-makul. Oke, maka dalam konteks terminologinya, metodologi tafsir ini adalah identik dengan metode-metode rasional yang kita maklumi sebagai metode-metode yang diprioritaskan oleh aliran-aliran filsafat rasionalisme. Metode-metode tafsir bil al-makul atau tafsir bil al-akli atau disebut juga tafsir bil al-rai ini yang beranjak dari pendekatan-pendekatan makna Al-Quran dari segi rahasia ayatnya, atau yang disebut dengan asrarul al-ayat, karena bahan bahasanya ini adalah gambaran pikiran-pikiran yang kemudian berkembang dengan pesatnya. Ketika ayat-ayat Al-Quran dijadikan justifikasi untuk memperkuat hasil pemikiran-pemikirannya yang beraneka ragam, budaya, filsafat, dan tentunya pengetahuan. Oke, sekian dulu pemaparan penjelasan yang saya berikan tentang penelitian ilmiah dalam bidang agama. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.